Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini secara online dalam rangka mengikuti kegiatan FGD Ekonomi Regional Triwulan 3 tahun 2024. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan FGD, di mana pada kegiatan kali ini yang akan menjadi narasumber adalah Ibu Dr. Sri Mariati. Beliau adalah seorang lektor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Senang sekali kami rasanya bisa bertemu kembali walaupun secara online ya Bu ya. Mungkin janjinya kemarin secara offline ya Bu ya. Mungkin belum ada kesempatan lagi karena Bu Sri juga dengan jadwalnya yang sangat padat. Jadi kita hanya diizinkan untuk bertemu secara online kali ini. Mudah-mudahan di triwulan selanjutnya kita bisa bertemu secara offline. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami silakan kepada Ibu Dr. Sri untuk menyampaikan materinya terkait dengan FGD Ekonomi Regional, khususnya untuk Kabupaten Pasaman. Mari bersama-sama kita dengarkan bagaimana perkembangan ekonomi khususnya di Kabupaten Pasaman maupun di Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, kepada Ibu Dr. Sri kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak Ibu dari KPPN, semua saya sebenarnya juga mohon maaf ini karena mungkin keterlambatan tadi memberikan bahan. Saya baru pulang dari Solo sebetulnya Bapak Ibu, jadi setting-setting jadwal juga agak karena mendekati Dies Natalis. Kebetulan kita juga sedang melaksanakan Dies Natalis baik UNAN maupun Fakultas Ekonomi bersamaan sebenarnya. Jadi kalau di universitas itu sedang berjalan itu sejak awal September, puncaknya di tanggal 13 kemarin. Terpaksa kami agak menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, baik kita mulai. Alhamdulillah wa syukurillah kita bersyukur bertemu walaupun via Zoom. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu langsung. Dan tentu salawat dan beri salam bagi baginda putra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tergolong umat yang kelak mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, saya menyiapkan materi terkait dengan makroekonomi khusus untuk kawasan Pasaman dan Pasaman Barat. Dengan tujuan adalah menghadapi bagaimana kita menyiapkan diri nanti menuju perekonomian kita di 2025. Kita tahu 2025 adalah era baru dalam perekonomian kita akan punya presiden baru, kita akan punya menteri-menteri baru, kita pasti akan mendapatkan tantangan juga peluang-peluang yang baru. Nah, makanya kita coba lihat sebelum kita ke situ, apa sih yang sudah kita capai minimal sampai dengan tahun sekarang, tahun yang lalu, kemudian bagaimana kondisi yang harus kita siapkan ke depannya. Baik, Bapak Ibu izin untuk share, saya coba share materi kita. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu? Oke. Jadi Bapak Ibu, saya ambil topiknya kinerja makroekonomi untuk Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, tidak bermaksud untuk kita mendikotomi, tapi lebih kepada melihat bagaimana kondisi ini nantinya di masa yang akan datang kita coba membuatnya menjadi tentunya lebih baik. Jadi tidak ada satupun kita yang mungkin berharap menjadi lebih buruk ya dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu ke depan itu berharap untuk menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekalitas saja untuk mengulang-ulang kembali apa sih ekonomi makro sebetulnya. Gitu. Jadi makroekonomi itu kita membahas keseluruhan Bapak Ibu, kita membahas bagaimana kondisi ekonomi di satu daerah, di satu negara, ya, yang lebih melihat kepada bagaimana aktivitas secara agregat dalam istilah ekonominya. Jadi kita melihat aktivitas konsumen keseluruhannya, produsen keseluruhannya, itu akan kita coba melihat di sini gitu. Nah, apa perbedaan signifikan antara makro dan mikro gitu? Sebetulnya kita melihat makroekonomi itu sebagai keseluruhan dari mikro, tetapi tidak selalu secara mikro itu bisa kita jumlahkan lalu menjadi makro. Nah, terkadang kita harus juga berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak ada di mikroekonomi. Nah, itulah yang akan kita coba lihat. Jadi yang paling utama di dalam makroekonomi itu bagaimana kita melihat sebetulnya peran pemerintah. Bagaimana pemerintah mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan di dalam makroekonomi. Nah, apa sih masalah makro yang sering muncul? Misalnya adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, kemiskinan. Nah, itu adalah masalah-masalah yang menyangkut kepada aktivitas
atas makroekonomi. Sedangkan kalau di dalam mikroekonomi kita cukup hanya melihat bagaimana efisiensi dari penggunaan sumber-sumber daya ekonomi oleh rumah tangga, oleh perusahaan gitu. Jadi tidak melihat lagi kepada makro yang saya katakan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah kita sampaikan tadi ini adalah masalah utama di dalam makroekonomi, dan kalau kita kaitkan dengan indikator kinerja makro daerah, itu sebetulnya sudah semua diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, diatur sudah oleh peraturan presiden dan sebagainya, peraturan pemerintah, maaf. Jadi secara umum indikator kinerja itu adalah ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan sasaran dalam satu kegiatan. Nah, saya tidak bahas banyak di sini, Bapak Ibu. Mungkin nanti kita mendiskusikan lebih banyak indikatornya saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi, dalam pembangunan satu daerah kita punya 2 indikator utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, makroekonomi sebetulnya adalah indikator kuantitatif, ya, di mana di dalam makroekonomi ini kita melihat keberhasilan pembangunan yang bersifat secara keseluruhan, sehingga kita tidak melihat OPD, kita tidak melihat lintas programnya, kita tidak melihat kepada program-program apa saja yang mereka lakukan, tapi adalah hasil dari keseluruhan. Nah, ini yang ditetapkan biasanya oleh daerah untuk indikator makro, bisa struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, kemakmuran, dari nilai PDB per kapita. Nah, ketimpangan ini, ketimpangan daerah saya tidak bahas, tidak melihat kepada indeks Williamson, begitu juga dengan daerah tertinggal, karena ini ditetapkan oleh Permendes. Kita tidak masuk ke sana, Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat langsung bagaimana kondisi perekonomian daerah kita, terutama Pasaman dan Pasaman Barat, jika kita lihat dari kacamata Sumatera Barat tentunya, posisinya di dalam Sumatera Barat. Jadi kontribusi perekonomian daerah, ya, kalau kita lihat dari berapa persen PDRB daerah dibandingkan dengan PDRB provinsi. Nah, yang tertinggi tentu masih Kota Padang, ya, tertinggi masih Kota Padang, karena Kota Padang adalah pusat aktivitas ekonomi di Sumatera Barat yang tidak bisa juga kita pungkiri dengan berbagai fasilitas yang dimiliki, dengan berbagai kondisi-kondisi keunggulan lah yang mereka miliki, maka Kota Padang berkontribusi terbesar. Sepanjang tahun 2010 sampai 2023, itu data yang saya kumpulkan berdasarkan kemarin kita menyusun RPJP-nya, Padang itu mendapatkan atau berkontribusi 25% secara rata-rata. Nah, setelah itu jauh sekali selisihnya Bapak Ibu, ya, jauh sekali selisihnya, tinggal seperempatnya lah. Agam yang di urutan kedua itu hanya seperempatnya lah kira-kira, atau sepertiganya, maaf, sepertiganya dari Kota Padang. Nah, Pasaman Barat ada di peringkat keempat, sedangkan Pasaman ibu kota sebagai Pasaman induk itu ada di peringkat ke-11. Kalau kita lihat value-nya, nilainya, ya, antara Pasaman Barat dengan Pasaman induk gitu ya, Kabupaten Pasaman, itu hampir separuhnya Bapak Ibu. Jadi Pasaman Barat itu berkontribusi 6,42%, sedangkan Kabupaten Pasaman hanya 3,65. Itu kalau kita lihat dari besaran PDRB, artinya kontribusi PDRB daerah terhadap PDRB provinsi. Nah, yang terkecil tentu Kota Padang Panjang. Kita tahu bahwa Kota Padang Panjang sangat kecil. Padang Panjang soal untuk itu kota yang kecil, ya. Jadi kalau kota memang sangat timpang sekali di Sumatera Barat. Padang punya 11 kecamatan, sedangkan yang lainnya hanya punya 3 atau 4 kecamatan. Nah, saya mencoba membuat range juga untuk pertumbuhan rata-rata. Nah, pada periode yang sama, ya. Kalau kita lihat pertumbuhan rata-rata perekonomian pada periode yang sama, tentu ada kondisi sebetulnya ekstrim, ya. Kita tahu semua 2019-2020 itu. Nah, cuman secara rata-rata kalau kita lihat pertumbuhan tertinggi itu dimiliki oleh Kota Payakumbuh, ya. Nah, Pasaman Barat lebih baik daripada juga Pasaman dengan pertumbuhan rata-rata 4,88, sedangkan Pasaman 4,67. Nah, provinsi sendiri itu berada di peringkat 10 gitu, dengan pertumbuhan rata-rata 4,82. Jadi secara umum kita bisa mengatakan memang kondisi perekonomian makro di daerah Pasaman Barat itu lebih baik daripada di daerah Pasaman Timur secara umum. Tapi mari kita lihat detailnya masing-masing nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat keunggulan di masing-masing daerah atau basis ekonomi apa sih yang dimiliki oleh daerah ini gitu. Nah, kalau kita lihat daerah Pasaman Barat itu dia basisnya 2 yang utama, pertanian dan industri. Ini dilihat dari namanya Index Location Quotient. Jika nilai ini besar dari 1, mengindikasikan dia bisa menjadi basis ekonomi. Basis ekonomi itu adalah perekonomian yang bisa memenuhi tidak hanya kebutuhan lokal, tapi bisa diekspor. Dan ini nanti akan mendorong perekonomian di lapangan usaha yang lainnya gitu. Sehingga kita bisa katakan bahwa ternyata Pasaman Barat itu berpotensi menjadi daerah industri. Saya kemarin ketika menyusun, kebetulan ini tugas saya di RPJP Provinsi, saya juga kaget karena baru ini ya melihat data secara menyeluruh 19 kota kabupaten itu.
Saya juga kaget ternyata industri cukup besar potensinya di daerah Pasaman Barat. Nah, tetapi di daerah Pasaman itu yang potensial itu sebetulnya adalah pertanian, kehutanan perikanan sama dengan indeks LQ yang lebih besar ya. Artinya potensi pertanian di Pasaman itu akan lebih kuat dibandingkan di Pasaman Barat karena LQ-nya lebih besar. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan ternyata di Pasaman itu peran pemerintah sangat besar di sana. Ya, jadi potensi ekonomi itu didukung oleh potensi pemerintah. Berbeda dengan di daerah Pasaman Barat. Di daerah Pasaman Barat itu hanya 0,69 nilainya gitu. Nah, ada potensi lain di daerah Pasaman ini, tetapi ini sebetulnya walaupun besar dari satu tapi sangat kecil gitu ya. Cuman ini bisa berpotensi dikembangkan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Nah, ini artinya Pasaman memiliki potensi untuk menuju kepada siklus ekonomi yang lebih baik ya, siklus ekonomi yang lebih hijau. Karena ke depan tantangan kita adalah bagaimana menciptakan green economy. Ya. Nah, sementara kalau Pasaman Barat itu kecil sekali nilainya, hanya 0,13. Nah, ini peluang-peluang di antara dua daerah yang bisa kita bandingkan dan bagaimana kita mengembangkannya ke depan tentunya gitu. Nah, kita tahu RPJP nasional periode 25 tahun yang akan datang itu fokus pada dua kondisi yang disebut dengan green economy dan blue economy. Nah, untuk Pasaman Barat karena dia memiliki kawasan pantai ya, karena dia memiliki kawasan pantai, maka nanti dia akan lebih dituntut atau didorong untuk bagaimana menciptakan blue economics. Nah, sementara kita di Pasaman itu karena jauh dari posisi pantai, maka yang harus kita kembangkan adalah green economy. Nah, oleh sebab itu di sini terlihat ada kemungkinan potensi itu kita kembangkan ketika kita bisa melakukan pengelolaan sampah dengan baik, limbah dengan baik, daur ulang dengan baik juga. Gitu. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, ini saya mencoba membandingkan keseluruhan. Ini ada 19 ada daerah-daerah kabupaten. Maaf, ada 12 daerah kabupaten di Sumatera Barat. Di antara daerah-daerah kabupaten ini, kita bisa lihat bahwa Pasaman itu memiliki potensi pertanian di urutan kedua. Yang tertinggi itu Kabupaten Kepulauan Mentawai di angka 0,17. Tapi sedikitlah selisihnya, 2,16, 2,17, hampir sama sebenarnya. Artinya untuk pengembangan ekonomi ke depan, Pasaman itu masih bisa atau masih menggantungkan berbasis kepada pertanian. Nah, sedangkan untuk industri pengolahan, kita bisa lihat tuh yang saya katakan tadi. Saya terkaget-kaget ketika ternyata angka Pasaman Barat ini cukup signifikan, 1,58. Dan itu ternyata adalah tertinggi di Sumatera, cukup kedua tertinggi. Yang tertinggi itu Tanah Datar. Tanah Datar, sorry ya, memang Kabupaten Tanah Barat 1,58. Tanah Datar hanya 1,23. Jadi ini kemarin ketika saya diskusi dengan teman-teman di Bapeda Provinsi, ini juga menjadi satu apa juga. Nah, ternyata Pasaman Barat ini bisa menjadi daerah industri pengolahan. Ketika saya tanya, kenapa Pasaman Barat itu tinggi, saya konfirmasi ke BPS, ternyata yang banyak mendukung di situ memang adalah industri pengolahan sawit. Makanya dia tertinggi. Berbeda dengan Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar itu didukung oleh industri pengolahan pangan dan industri kerajinan, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kemudian secara keseluruhan tadi kita sudah lihat bagaimana masalah administrasi pemerintahan misalnya di Kabupaten Pasaman itu sangat signifikan peranannya diharapkan untuk berkembang di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat dua daerah ini lalu bagaimana mengembangkan dua daerah ini ke depan, tentunya kita melihat unggulan-unggulan atau potensi unggulan yang sudah mereka miliki. Nah, sebetulnya inilah PR dari kepala daerah terpilih nantinya gitu ya, dari kepala daerah terpilih nantinya untuk bagaimana mengembangkan daerahnya ke depan. Nah, selanjutnya kita coba lihat PDRB per kapita. Untuk PDRB per kapita, Bapak Ibu sekalian, ternyata Pasaman Barat lebih tinggi, tetapi kecenderungan peningkatannya searah dan beriringan. Artinya, meskipun Pasaman saja Kabupaten Pasaman itu lebih rendah daripada Pasaman Barat, tetapi kecenderungan pertumbuhannya beriringan sejak tahun 2020. Ya, angkanya memang lebih tinggi di Pasaman Barat, ya, tetapi kecenderungan peningkatannya beriringan. Karena kita tahu tadi PDRB itu nilainya lebih tinggi di Pasaman Barat daripada di Pasaman. Nah, nilai ini jauh di atas nilai provinsi. Ya, jauh di atas nilai provinsi. Jadi secara rata-rata kita bisa mengatakan masyarakat di Pasaman Barat ya maupun di Pasaman Kabupaten Pasaman itu memiliki kesejahteraan yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi Sumatera Barat. Nah, selanjutnya ketika kita lihat struktur perekonomian daerah lebih rinci, kita lihat bahwa lapangan usaha industri yang berkembang di Pasaman Barat tadi ya itu memperlihatkan bahwa daerah Pasaman Barat ya, daerah Pasaman Barat itu berpotensi untuk kita kembangkan, di mana kontribusi lapangan usaha ini cukup signifikan. Kalau di pertanian itu rata-rata ada di angka 30-an, hampir menuju 40, ya, industri itu sudah berada di 13 gitu. Nah, kemudian berikutnya yang cukup signifikan juga kontribusi perekonomian itu oleh jasa perdagangan.
Nah, itu di Pasaman Barat, karena dia mungkin, daerah yang relatif lebih ramai ya, sehingga daerah ini bertumbuh menjadi daerah perdagangan, kemudian kalau untuk di Pasaman Timur atau di Pasaman itu masih berbasis pertanian dan itu cukup signifikan nilainya di atas 40. Jadi memang betul-betul masih daerah pertanian, 48% secara rata-rata, kontribusi dari sektor pertanian di daerah Pasaman. Sementara di daerah Kabupaten Pasaman Barat itu menunjukkan penurunan dari 41 ke 38. Tapi di Pasaman Barat ini relatif tidak berubah, masih di angka 48. Jadi sektor pertanian di Kabupaten Pasaman ini masih konsisten kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Gitu. Nah, sementara industri pengolahan juga masih konsisten di angka 4. Artinya memang belum banyak berkembang di sana. Dan ini mungkin PR yang kita perlu perhatikan dan kembangkan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ada hal yang menarik di sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi. Di mana lapangan usaha ini sekarang kan menjadi sorotan. Kenapa menjadi sorotan? Karena memang ini ketika kita mau menuju digital economics ini tidak bisa kita lepaskan. Nah, ternyata Pasaman Timur ya itu memiliki kontribusi yang lebih besar daripada Pasaman di daerah kawasan barat. Jadi kalau kita lihat informasi dan komunikasi di situ bergeraknya cukup bagus dari angka 5% menuju ke angka 6,71. Nah, sementara kalau di sini angkanya relatif hampir di angka 5%, di bawah 6% selalu gitu ya. Artinya perkembangan informasi dan komunikasi di kawasan Pasaman itu cukup signifikan. Nah, ini menjadi peluang juga sebetulnya untuk tantangan menghadapi perekonomian kalau di Indonesia kita masih bicara industri 4.0 ya, sementara internasional sudah masuk kepada industri 5.0 gitu. Nah, tapi ini indikasi bahwa masyarakat itu melakukan adaptasi informasi dan komunikasi yang cukup bagus di Kabupaten Pasaman. Hal ini kemungkinan diantaranya adalah memang kondisi daerah yang cukup jauh sehingga komunikasi menjadi kebutuhan di daerah ini. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Tanda-tanda bintang ini memperlihatkan lapangan-lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan. Jadi penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Pasaman Barat itu cukup signifikan kontribusinya terhadap perekonomian walaupun cenderung fluktuatif. Karena kita tahu penyediaan akomodasi dan makan minum ini memang sangat terkait dengan kondisi perekonomian. Makanya ketika terjadi krisis krisis ekonomi akibat dari COVID-19, kita menghadapi penurunan min 11,56%. Nah, hal yang sama terjadi juga sebetulnya di Pasaman, ya, di Pasaman juga. Nah, kalau kita lihat recovery-nya setelah COVID itu relatif lebih baik di Pasaman Barat sehingga di 2022 itu naik sampai 14,57% pertumbuhannya. Namun di tahun 2023 kembali menurun. Nah, ini tentu juga ada PR di situ tentang perdagangan yang harus kita perhatikan. Nah, kontributor dalam pertumbuhan yang kedua yang cukup tinggi itu adalah jasa perusahaan. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu indikasi perkembangan ekonomi daerah di Pasaman Barat itu didukung oleh wirausahawan, didukung oleh pelaku-pelaku usaha bisnis jasa perusahaan. Nah, kalau jasa perusahaan di sini adalah yang sudah legal formal dia. Artinya banyak perusahaan-perusahaan itu memang perusahaan yang bergerak di sawit kalau kita lihat di sana. Banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di situ gitu. Nah, kemudian yang juga berkontribusi besar itu adalah jasa kesehatan dan sosial hampir sama di keduanya, cuma dengan kontribusi yang berfluktuasi terhadap perekonomian. Nah, itu yang ingin kita katakan adalah bahwa ada semacam satu perkembangan ekonomi yang signifikan ya di kedua daerah ini yang perlu tentu disikapi di masa yang akan datang. Ketika kita berbicara bagaimana melibatkan sektor bisnis di dalam perekonomian, tentu kita harus memberikan berbagai fasilitas, berbagai bentuk dukungan-dukungan terhadap pengembangan usaha jasa perusahaan di satu daerah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat ketimpangan. Kita melihat ketimpangan dari Gini rasio. Nah, ada yang unik di dalam ketimpangan ini. Jadi di Kabupaten Pasaman itu ketimpangannya fluktuatif sepanjang periode 2011-2023 itu. Bahkan di 2019 itu peningkatannya lebih tajam dibandingkan daerah-daerah lain ya. Di sini kita membandingkan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan rata-rata kabupaten. Jadi kalau kita lihat rata-rata kabupaten itu yang warnanya biru, itu di tahun 2019 itu kalaupun ada peningkatan tidak signifikan gitu. Tapi di Pasaman Timur, di Pasaman ini tinggi sekali peningkatannya dari 2018 ke 2019. Jadi artinya dampak COVID-19 itu betul-betul terasa ya. Ada gap antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Nah, di ujungnya kalau kita lihat kita mulai bisa menurunkan ketimpangan walaupun sedikit ada peningkatan di 2023 untuk Kabupaten Pasaman. Nah, untuk rata-rata kabupaten juga terjadi penurunan, begitu juga untuk Kabupaten Pasaman Barat. Nah, untuk Sumatera Barat sendiri kita juga melihat adanya penurunan. Tetapi fluktuasinya yang ada di Kabupaten Pasaman ini sebetulnya mencerminkan
ketidakstabilan juga sebetulnya pendapatan masyarakat di daerah ini dibandingkan masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman. Nah, kalau kita tilik secara teori apa sih penyebabnya? Kembali karena memang sektor pertanian itu tidak stabil, Bapak Ibu. Sektor pertanian itu sangat tergantung kepada kondisi alam, sangat tergantung kepada kondisi pasar, sehingga sangat rentan dia. Nah, artinya secara umum kita bisa mengatakan bahwa Pasaman itu kondisi ekonomi masyarakatnya relatifly lebih rentan dibandingkan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini terlihat dari angka-angka dan gerakan-gerakan yang terjadi di dalam ketimpangan ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat sekarang tingkat kemiskinan. Nah, ini hal yang tidak bisa kita pisahkan ketika kita bicara pertumbuhan, ketika kita bicara tentang ketimpangan. Jadi, suatu daerah dikatakan tumbuh dengan baik ketika ketimpangannya menurun, ketika kemiskinannya menurun, ketika penganggurannya juga menurun. Nah, tadi kita melihat di Kabupaten Pasaman cenderung fluktuatif, walaupun terakhirnya menurun. Sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat lebih konsisten untuk turun gitu. Nah, tingkat kemiskinan relatif sama, dalam arti kata nilainya hampir, secara kita melihatnya dari persentase Bapak Ibu ya, bukan dari jumlah penduduk miskinnya, tapi dari persentase. Itu relatif sama. Pasaman Barat di 2018 di angka 731, 7434, sementara Pasaman 731. Relatif lebih tinggi ya di daerah Pasaman Barat dibandingkan daerah Pasaman Timur, tetapi ada kecenderungan penurunan. Nah, yang lebih penting sebetulnya ketika kita bicara kemiskinan, kita tidak hanya melihat kepada P0. Ini namanya P0, Bapak Ibu, istilahnya secara akademis ya, presentasi kemiskinan saja. Tetapi kita perlu melihat juga kedalaman kemiskinan dan keparahannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari kedalaman kemiskinan, walaupun tadi kita katakan Pasaman Barat better dalam pertumbuhan, better dalam ketimpangan, ternyata ketika kita bicara tentang kemiskinan, Pasaman Barat itu relatif lebih buruk gitu. Jadi tingkat kemiskinan di Pasaman Barat secara P0-nya, persentasenya juga lebih tinggi daripada daerah Pasaman. Kemudian ternyata dilihat dari kedalamannya juga lebih dalam. Nah, kedalaman itu melihat apa? Kedalaman itu melihat pada kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Artinya dari garis kemiskinan itu makin mendekat dia atau makin jauh. Kalau nilainya makin tinggi, berarti pengeluaran penduduk miskin itu semakin jauh dia dari garis kemiskinan. Nah, lihat dari indeks keparahannya. Indeks keparahan ini memperlihatkan penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Jadi kalau nilainya semakin tinggi, maka ketimpangan antar penduduk miskin itu pun semakin tinggi. Sesama penduduk miskin saja ada yang timpang gitu. Nah, kita menemukan apa? Kita temukan ternyata Pasaman Barat memiliki nilai yang lebih tinggi untuk kedua indikator ini. Jadi secara pendapatan PDRD, secara pendapatan per kapita dia baik gitu ya. Secara ketimpangan dia baik. Ternyata ketika kita lihat kemiskinannya, dia lebih buruk dibandingkan daerah Pasaman. Nah, ini datanya Bapak Ibu. Nah, ini P1 untuk kabupaten kota di Pasaman dan Pasaman Barat ya. Ini untuk P2. Jadi kita bandingkan dengan kabupaten kota yang lain ya, kalau kita lihat dengan kabupaten kota yang lain. Nah, Pasaman Barat itu di tahun-tahun terakhir berada di 0,98. Itu relatif cukup tinggi. Yang tertinggi itu ada di 50 kota dan ada di Kepulauan Mentawai. Nah, itu yang tinggi 1,98 dia. Tapi kalau kita lihat dari segi keparahannya, ya dari segi keparahannya, Pasaman Barat sama Pasaman itu kita patok dari Sumatera Barat, dia Pasaman itu berada di bawah Sumatera Barat, sementara Pasaman Barat berada di atas Sumatera Barat. Itu kondisi secara umumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita maju atau lihat kepada pengangguran, karena kualitas pembangunan tadi seperti saya katakan dilihat dari dia tumbuh, mampu mengurangi kemiskinan, mampu mengurangi ketimpangan. Nah, meskipun saya katakan tadi secara angka-angka dia turun, tetapi kemudian keparahannya masih tinggi. Nah, kalau kita lihat sekarang dari tingkat penganggurannya, kita lihat bahwa ternyata tingkat pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pasaman. Ya. Dan di Pasaman Barat ini cenderung peningkatan sebetulnya Bapak Ibu. Ya, di tahun 2018 ada 3,36%, meningkat terus sampai di 2022 dan baru bisa diturunkan di 2023. Itu pun penurunannya masih kecil, ya 32 poin, 0,32% penurunannya. Nah, di daerah Pasaman ya itu relatif angkanya itu tidak fluktuatif ya, dan juga ada peningkatan sebetulnya dari 2021 sampai 2021 itu 2018 sampai 2021 berhasil menekan angka penganggurannya, tapi kemudian naik di 2022 itu mungkin dampak Covid sama juga di Pasaman Barat, tapi dia bisa menurunkan juga di 2023. Jadi TPT ke Pasaman Barat itu cenderung lebih tinggi. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan rata-rata kabupaten ya, dengan rata-rata kabupaten itu yang Kabupaten Pasaman Barat itu di atas rata-rata kabupaten. Begitu juga di daerah Pasamannya. Nah, ada yang lebih unik untuk kita lihat di dalam masalah pengangguran ini, Bapak Ibu. Kalau kita melihat pada pengangguran terbuka saja, itu kan orang yang betul-betul rela untuk menganggur. Kenapa dia menganggur? Karena dia sedang mencari kerja. Kenapa dia menganggur? Dia sedang menunggu panggilan kerja. Kenapa dia menganggur? Dia sedang pilih-pilih kerja, kan begitu. Jadi itu namanya pengangguran sukarela. Nah, tetapi dalam perekonomian ada namanya setengah pengangguran, ya,
dan juga ada pekerja paruh. Kedua-duanya dijumlahkan menjadi namanya pekerja tidak penuh. Nah, apa itu setengah pengangguran? Setengah pengangguran itu orang yang bekerja di bawah jam normal, tapi masih bersedia untuk bekerja, sedang mencari pekerjaan lain dia. Nah, tapi kalau pekerja paruh waktu, memang dia sengaja bekerja hanya paruh waktu gitu. Part time ya, part time work dia, bekerja separuh. Kenapa dia bekerja paruh waktu? Ya karena mungkin misalnya dia seorang ibu yang punya anak, atau dia memang sudah merasa cukup dengan paruh waktunya tadi gitu. Nah, pertambahan dari setengah pengangguran dan paruh waktu itu namanya pekerja tidak penuh. Nah, kalau kita lihat antara Pasaman dengan Pasaman Barat tadi, kembali memperlihatkan tadi TPT-nya Pasaman Barat juga lebih tinggi, ternyata pengangguran tersembunyinya atau pengangguran setengah menganggurnya itu juga lebih tinggi di Pasaman Barat gitu. Jadi boleh kita katakan daerah Pasaman Barat itu daerah yang berkembang secara ekonomi, tetapi belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk masyarakatnya. Dan itu cukup tinggi Bapak Ibu, ya. Jadi pekerja tidak penuh atau setengah penganggurannya itu bisa mencapai bahkan di angka 2018 sampai 2019 itu di atas 10%. Dan terkendali dia di 2021 kemudian naik lagi di 2022 menjadi 9%. Sementara di daerah Pasaman itu cenderung terjadi penurunan. Artinya pengendalian pengangguran di daerah Pasaman itu relatif lebih baik dibandingkan daerah Pasaman Barat. Nah, ini kondisi yang sering terabaikan. Kita hanya melihat kepada pengangguran terbuka saja, ya, tetapi tidak memperhatikan kondisi di dalam pengangguran tersembunyi atau pengangguran yang terselubung tadi. Nah, biasanya, ini yang agak saya kaget tadi, justru daerah pertanian loh yang banyak pengangguran tersembunyinya. Kenapa banyak pengangguran tersembunyi di daerah pertanian? Karena pertanian itu pada umumnya daerahnya itu pola kerjanya pertanian itu bermusim gitu. Nah, tapi dari data-data yang saya lihat sekarang itu membuat saya kemudian agak-agak ini juga agak terkaget juga ya, wah ternyata teori tentang kawasan pertanian itu ternyata ya agak tidak sesuai dengan kenyataan ternyata gitu. Ternyata daerah Kabupaten Pasaman yang berbasis ekonomi memiliki pekerja tidak penuh yang lebih rendah dibandingkan daerah Pasaman Barat yang sudah mulai tumbuh, ya sudah mulai tumbuh dari daerah pertanian mulai tumbuh jadi daerah industri karena ada berbagai pengolahan sawit di sana. Ternyata penganggurannya cukup tinggi di situ. Nah, ini PR-PR yang luar biasa nanti mudah-mudahan kepala daerah besok memperhatikan hal ini juga. Nah, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke aspek terakhir dari makroekonomi yang sering diperdebatkan, yaitu inflasi. Nah, kenapa inflasi ini sering jadi perdebatan? Kadang-kadang masyarakat merasa ada inflasi, tapi pemerintah mengukurnya tidak, terutama BPS ya. BPS mengatakan tidak. Nah, saya mengambil ini data terakhir ya, yang diterbitkan oleh BPS terkait dengan inflasi, karena BPS memang selalu menerbitkan BRS, namanya Berita Resmi Statistiknya. Ini perkembangan indeks harga konsumen Provinsi Sumatera Barat dari Agustus 2024. Nah, siapakah kontributor inflasi terbesar? Jadi inflasi itu terjadi di antara Agustus 2023 dengan 2024 itu 2,22%. Ya, sedangkan momentumannya dari bulan ke bulan turun. Jadi di bulan ini, di bulan Agustus ya maksudnya itu lebih baik dibandingkan di bulan Juli, lebih turun harga-harganya gitu. Tapi kalau year day to date-nya itu ada peningkatan sebesar 0,59. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa kontributor terbesar itu ya kita, yang memicu inflasi itu kita. Kenapa? Karena yang dihitung itu indeks harga konsumen gitu. Maka yang memicu banyak tentang inflasi itu adalah pengeluaran makan, minum, dan tembakau. Nah, ini selalu dari waktu ke waktu seperti ini kejadiannya. Makan, minum, dan tembakau ini menjadi kontributor, ya. Nah, kemudian sekarang juga mulai transportasi. Nah, transportasi cukup tinggi, ditambah juga perumahan, air, dan listrik. Nah, yang agak mulai juga menjadi perhatian masyarakat dalam kehidupan gaya hidup masyarakat sekarang itu justru perawatan pribadi. Walaupun yang dikeluhkan biaya pendidikan gitu loh. Wah, biaya pendidikan sekarang mahal, begini-begini. Sampai kemudian kemarin UKT juga diprotes segala macam, ya kan. Nah, ternyata perawatan pribadi ya itu menjadi salah satu bentuk kontribusinya itu cukup tinggi ya di dalam pemicu inflasi di daerah kita gitu. Nah, lalu di bawah di gambar bawah itu adalah tingkat inflasi year on year provinsi dari Agustus 2023 sampai Agustus 2024. Jadi kalau kita lihat dari Agustus 2023 itu fluktuasinya puncak tertinggi itu di Mei 24. Nah, ini sangat kita pahami karena pada saat itu kita dekat dengan hari raya. April, Maret itu Mei itu adalah hari raya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini pembaharuan yang dilakukan oleh BPS selama ini inflasi diukur hanya di 2 daerah, Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Nah, kemudian diwakili pula oleh daerah daerah kabupaten. Nah, kabupaten itu diambillah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Darmasraya. Saya waktu itu cukup banyak ya berdebat dengan teman-teman di PS kenapa Darmasraya, kenapa Pasaman Barat gitu. Alasannya karena konsumen kan gitu ya, ini indeks harga konsumen. Jadi Pasaman Barat saya bisa terima, tapi Darmasraya ini saya melihat tidak terlalu banyak sebetulnya aktivitas konsumen yang signifikan di sana. Kalau Pasaman Barat karena dia daerahnya daerah perlintasan, dia juga banyak dikunjungi oleh daerah lain sebagai daerah industri, sebagai daerah perkebunan ya. Itu dapat kita terima. Tetapi Darmasraya sampai hari ini saya masih belum full meyakini ini bisa mewakili dari
dari daerah-daerah sekitar. Nah, inflasi tertinggi pada 2024 itu kalau kita lihat di sini adalah inflasi year to year itu yang tertinggi itu terjadi justru di Damastraya, ya. Nah, yang terendah justru di Kota Padang gitu. Tapi dari month to month ya, itu terjadi deflasi. Penurunan terbesar itu juga terjadinya di Damastraya. Nah, sedangkan penurunan terkecil itu juga terjadinya di Kota Padang gitu. Nah, angka ini menunjukkan kepada kita bahwa konsumen-konsumen di 4 daerah ini yang mewakili Sumatera Barat tadi, Padang adalah daerah yang terbesar ya, dengan penduduk yang terbanyak gitu ya. Nah, itu indeks harga konsumennya itu peningkatannya hanya 1,98. Jadi pengendalian inflasi di Kota Padang itu relatif lebih bagus ya, cerminannya ada relatif lebih bagus. Sementara Damastraya mungkin karena sebaran daerahnya luas atau apapun juga, itu inflasinya yang tertinggi itu 3,45. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, menghadapi ekonomi kita di 2025. Ya, kita walaupun masih di bulan September, tinggal 3 bulan lagi, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya akan berakhir tahun 2024. Pemerintah pusat sudah menyusun APBN. Nah, di dalam penyusunan APBN itu sudah dibuatlah asumsinya. Apa target yang ingin kita capai di tahun depan adalah kita bisa tumbuh di 5,3 sampai 5,6. Kalau kita lihat pertumbuhan daerah kita, itu kita masih jauh dari target-target nasional ini, ya. Kita masih berada di angka 4% pertumbuhan kita gitu. Nah, kemudian nilai tukar rupiah diperkirakan 15.000 sampai 15.400. Nah, ini sampai hari ini juga ini sering kita perdebatkan kok selalu pemerintah pusat maaf ya kurang realistis di dalam menetapkan nilai tukar. Padahal nilai tukar yang berlaku sekarang sudah di atas 16.000. Nah, harga minyak diasumsikan 75 sampai 55 dolar per barrel dengan lifting ya sekitar 583 sampai 605. Nah, ini sangat penting bagi daerah-daerah penghasil Bapak Ibu. Bagi kita yang bukan penghasil hanya menerima hasil saja kita nanti gitu. Nah, berapa inflasi? Inflasi diperkirakan antara 1,5 sampai 3,5%. Dengan defisit anggaran 2,45 sampai 2,8 karena ini ditetapkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara maksimum untuk kita boleh defisit itu adalah 2,8%. Bapak Ibu sekalian, saya juga kembali mengingatkan seperti saya katakan tadi, kita berada pada era baru perencanaan nasional. Kita berada pada era baru perencanaan daerah. Otomatis ini menjadi tantangan ke depan bagi perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Bagaimana kita menghadapi Indonesia emas, jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Sekarang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, wah ini sudah terjadi Indonesia cemas. Kenapa? PHK besar-besaran terjadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita terkait dengan makroekonomi, salah satu permasalahan yang kita rasakan nasional hari ini adalah PHK besar-besaran untuk daerah Jawa Tengah, daerah DKI Jaya, daerah Jawa Barat. Itu yang menjadi pembuka-pembukanya. Nah, industri apa yang paling terkena? Ternyata adalah industri garment, industri tekstil, Bapak Ibu, yang paling banyak terdampak dari akibat ini karena kalah bersaing secara internasional. Nah, kalau kita ingin menjadi negara maju di 2045, tentu tidak bisa terlepas dari apa upaya yang bisa dilakukan oleh daerah. Nah, di dalam RPJP nasional, itu sudah ditetapkan bahwa ada 4 pilar pembangunan di Indonesia. Apa 4 itu? Pertama ada pembangunan manusianya. Artinya daerah-daerah harus memperhatikan ini. Bagaimana melakukan percepatan pendidikan rakyat secara merata. Di sini angka harapan sekolah ya dan angka rata-rata lama sekolah menjadi patokannya. Kemudian peningkatan peran kebudayaan. Nah, ini yang agak apa ya? Provinsi itu diukur namanya indeks pembangunan kebudayaan. Tetapi kota kabupaten tidak punya. Nah, kebetulan kami sedang membantu untuk daerah Kota Payakumbuh menghitung indeks pembangunan kebudayaan berbasis kepada ABS SPK. Kemudian peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Nah, ini diupayakan bahwa kita tidak hanya memiliki ide-ide penelitian kalau kami di perguruan tinggi, tetapi juga harus ada yang diaplikasikan. Nah, salah satu bentuk yang kami lakukan di UNAN itu kami mendirikan Teknopark. Teknopark itulah yang nanti bekerja sama dengan teman-teman di Pemda untuk bagaimana membumikan hasil-hasil temuan dari kawan-kawan di perguruan tinggi untuk bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan di Pemda. Kemudian peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup serta reformasi ketenagakerjaan. Tadi sudah kita sampaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Nah, pilar kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di situ kita bicara apa? Tentang peningkatan investasi, percepatan industri dan pariwisata. Bicara pariwisata saat ini semua daerah berebut mengembangkan pariwisata, tetapi tidak semua daerah bisa bertahan untuk menciptakan iklim yang nyaman untuk pariwisata. Kemudian pembangunan ekonomi maritim khusus untuk kawasan-kawasan yang tentunya bersinggungan langsung dengan kawasan laut, pemantapan ketahanan pangan, pemantapan ketahanan energi dan air, dan terakhir komitmen terhadap lingkungan hidup. Nah, untuk pilar berikutnya adalah pemerataan. Nah, tadi salah satu indeks yang bisa kita ukur untuk pemerataan pendapatan masyarakat khususnya adalah indeks Williamson. Tapi kalau indeks Gini. Tapi kalau indeks untuk ketimpangan antar wilayah itu adalah indeks Williamson. Dan kita memang tidak bahas itu di kesempatan ini karena ketersediaan data yang masih sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita lihat bagaimana pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang diharapkan ke depan itu adalah bagaimana kita bisa melakukan reformasi di dalam pelembagaan. Bagaimana kita melakukan penguatan-penguatan terhadap kondisi-kondisi sosial masyarakat di sekitar kita. Nah, 4 pilar inilah nanti yang diharapkan bisa berperan di dalam pembangunan nasional dan dalam pembangunan daerah untuk tidak hanya 2025 Bapak Ibu, tapi sampai 2045. Nah, tapi yang lebih penting ini di 2025 karena ini titik awal dari apa yang harus dikerjakan oleh kepala daerah terpilih, kepala negara terpilih. Nah, ini PR-nya ke depan. Makroekonomi dengan yang tadi ya, indikator yang tadi mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, pemerataan, pengangguran, inflasi, kemiskinan. Nah, bagaimana ini bisa menjadi permasalahan yang bisa kita atasi di masa yang akan datang sehingga kita mencapai inklusif ekonomi. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu, kita sangat peduli ya, sangat fokus pada indikator makro karena inilah indikator yang memperlihatkan keberhasilan pemerintah. Nah, khusus untuk konteks Indonesia, indikator ini adalah data strategis karena dia digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Jadi kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kondisi makro. Makanya di tahun 2025 apa yang mau kita kerjakan dibuatlah asumsi makro yang akan kita capai. Nah, kalau kita bisa mencapai itu, berarti kita bisa meningkatkan kinerja ekonomi kita. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita menciptakan stabilitas ekonomi inklusif, inklusivitas di situ, bahwa semuanya harus terlibat, bahwa semuanya mendapatkan akses yang sama. Jadi kinerja pembangunan daerah adalah bagian dari pencapaian pembangunan nasional. Jadi ketika nasional mentargetkan 5%, itu tidak akan tercapai kalau tidak didukung oleh daerah. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dalam waktu ini. Saya tutup untuk kita kemudian melanjutkan dengan diskusi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Sri atas penyampaian materinya terkait dengan indikator-indikator makro, termasuk juga perkembangan ekonomi di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, dan juga perkembangan ekonomi di 2025. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan masuk kepada sesi diskusi. Persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan saran ataupun tanggapan, dipersilakan. Langsung saja mungkin. Halo, atau mungkin ini ya, mungkin saya aja dulu ya Bu ya yang mau berdiskusi sedikit Bu. Eh, izin Bu, tadi dalam penyampaian materinya, tadi Bu menyampaikan bahwa untuk sektor lapangan usaha yang menunjang perekonomian di Pasaman maupun di Pasaman Barat itu yang tertinggi adalah sektor pertanian ya Bu ya, sektor pertanian. Eh, dan apa? Tetapi untuk dari tingkat kemiskinan itu mempunyai peran yang cukup nilai yang cukup signifikan gitu di Pasaman maupun di Pasaman Barat. Nah, itu kira-kira faktor-faktor apa saja ya Bu ya yang menyebabkan bahwa sebenarnya lapangan usaha dari sektor pertanian itu tidak mencukupi untuk memberikan indeks yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pasaman maupun Pasaman Barat. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu mungkin kami di KPPN juga pernah melakukan diskusi Bu dengan pemerintah daerah. Nah, di sana disampaikan bahwa diketahui bahwa untuk sektor pertanian sendiri sebenarnya walaupun dia memberikan kontribusi yang cukup tinggi, tetapi tingkat kesejahteraan untuk petaninya sendiri itu kurang, Bu. Nah, itu karena petaninya menyampaikan bahwa tingginya ketergantungan mereka terhadap tengkulak. Nah, mungkin ini juga menjadi masalah ya, Bu ya, di semua petani mungkin di beberapa daerah di Indonesia bahwa tingginya ketergantungan mereka untuk menjual hasil pertanian mereka langsung ke tangan pertama dengan membeli produk mereka dengan harga yang cukup murah seperti itu. Dan juga mereka tidak ada pilihan lain karena modal mereka juga bergantung terhadap tengkulak tersebut. Nah, mungkin diskusi saja Bu, kira-kira bagaimana sebenarnya hal yang harus kita perhatikan lagi terhadap tingginya ketergantungan petani ini terhadap para tengkulak itu Bu, atau dari segi pemerintahnya apa yang bisa dilakukan untuk bisa mensejahterakan lagi eh, tingkat kesejahteraan masyarakat seperti itu Bu. Dan juga hal yang kedua, waktu itu kami juga pernah berdiskusi dengan BPS Kabupaten Pasaman. Di sana disampaikan bahwa sebenarnya walaupun memang pertanian adalah sektor yang paling besar di Pasaman, tetapi yang menyebabkannya itu karena dia tidak diolah langsung, Bu. Jadi entah kenapa, mungkin karena
kurangnya modal ataupun kurangnya keahlian petani itu sehingga mereka tidak bisa memproduksi dari gabah itu langsung menjadi beras seperti itu. Nah, itu kan juga membutuhkan biaya mereka untuk melakukan, pengolahan gabahnya itu menjadi beras seperti itu. Padahal sebenarnya, kualitas beras di kabupaten ini sebenarnya juga cukup baik, tetapi karena mereka tidak bisa melakukan pengolahannya sehingga menyebabkan, nilai beras di sini mungkin juga cukup tinggi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, saya serahkan kepada Ibu Sri. Baik, makasih Bu. Jadi tadi kita sudah melihat ya perbandingan dua daerah Pasaman Barat dan Pasaman saja. Jadi kemiskinan di Pasaman Barat itu tinggi. Salah satu faktor penyebabnya itu adalah karena memang daerah-daerah perkebunan itu cenderung untuk lebih capital intensif dibandingkan dengan daerah-daerah yang daerah pertanian biasa. Jadi yang bisa akses nanti misalnya ke ke sawit, ke apa itu adalah mereka yang punya kapital lebih besar. Nah, dia memang lebih kapital intensif di sana. Nah, oleh sebab itu bagi yang tidak bisa tentu akhirnya mereka tidak memiliki lahan dan jatuh hanya menjadi buruh. Nah, buruh tani otomatis dia akan jatuh miskin dibandingkan dengan orang yang memiliki lahannya. Jadi di Pasaman Barat itu memang banyak buruh-buruh taninya. Makanya kalau Ibu lihat tadi, banyak pengangguran setengah menganggur itu lebih tinggi juga di Pasaman Barat gitu. Itulah yang memicu juga kemiskinan. Nah, terkait pengolahan produk pertanian, itu tidak hanya terjadi di Pasaman Barat saja. Hampir di semua daerah itu masyarakat sangat sebetulnya bukan karena tidak punya modal. Kalau dari hasil penelitian saya dengan beberapa daerah yang kami kunjungi itu adalah lebih kepada habitnya mereka. Mereka lebih suka orang datang ke mereka daripada mereka yang pergi keluar membeli. Menjual. Itu yang terjadi. Jadi contoh untuk yang coklat ya, beberapa waktu lalu kita meneliti tentang coklat. Coklat itu kalau diolah difermentasi ataupun tidak difermentasi, harga tidak jauh berbeda sehingga masyarakat juga malas melakukannya. Nah, ketika coklat itu dirubah menjadi bubuk coklat, maka dia harus mencari pembelinya. Nah, kalau istilah orang tuh bajojonyo dari produsen coklat, sementara kita kan produsen coklat sangat terbatas. Akibatnya apa? Mereka nunggu tengkulak datang. Jadi begitu sudah dijemur di halaman rumah, tengkulak akan datang. Sama padi juga begitu. Kalau dia olah menjadi beras, dia harus pergi ke pasar. Dia harus pergi ke pedagang beras menjualkannya. Gitu. Ditambah lagi kalau di Pasaman itu polanya baik Pasaman Barat maupun Pasaman saja hampir sama. Mereka itu memang sudah terlihat ijon. Jadi modal mereka itu dari satu supplier alat-alat pertanian, bahan-bahan pertanian. Jadi bubuknya itu bibitnya dari dia, pupuknya dari satu tempat. Sehingga nanti ketika sudah panen, dihitunglah berapa biaya produksi, sisanya itulah yang mereka terima, Bu. Sehingga mereka memang tidak bisa mengolah gitu. Kalaupun mereka akan mengolah bagi mereka yang mampu, mereka mengolah menjadi beras, sebetulnya mereka kan perginya ke Heller ini. Nah, kalau mereka pergi ke Heller kan kos itu. Nah, akhirnya mereka tunggu di tempat. Tunggu, akhirnya datanglah orang datang. Nah, orang datang itu otomatis dia tentu dia ya penentu harga. Kalau dia mau diambil, kalau enggak dia tinggalkan itu. Nah, disinilah permasalahan-permasalahan kita di sektor pertanian. Saya beberapa kali menyampaikan dan ini sedang saya usahakan di pesisir selatan. Di pesisir selatan kita sedang melakukan kajian kelayakan untuk mendirikan badan usaha milik daerah. Tujuannya adalah untuk nanti sektor-sektor strategis itu dibantu melalui perusahaan milik daerah. Dengan harapan nanti kalau sudah dikelola oleh perusahaan akan menjadi lebih baik. Nah, satu lagi itu di daerah Mentawai. Di daerah Mentawai itu, Bu, sebetulnya mereka di samping menghasilkan ikan, mereka sebetulnya penghasil pisang ternyata. Pisang sangat banyak di sana. Kalau padi, beras itu sedikit. Jadi yang banyak di situ adalah pisang, kemudian perkebunan juga. Nah, itu sedang juga dilakukan kajian yang sama. Jadi ada 2 kelompok kajian sedang kami lakukan di sini tentang keberadaan BUMD. Cuman aturan berdiri BUMD saat ini sudah sangat diperketat oleh pemerintah. Sehingga daerah pun jujur mengatakan mereka agak kesulitan juga dengan aturan-aturan itu sehingga akhirnya agak lamban realisasi dan tidak banyak daerah yang serius untuk betul-betul mendirikan BUMD, terutama tentu untuk daerah yang punya produk-produk unggulan. Kalau Kabupaten Pesisir Selatan itu mereka punya unggulan gambir. Nah, gambir itu yang diharapkan nanti dikelola baik. Nah, sebetulnya Kabupaten 50 kota juga punya gambir, tapi kemarin ketika kita ajukan kepada Kabupaten 50 kota, mereka tidak berani. Dalam arti kata tidak berani untuk melakukan itu karena memang tidak punya modal. Ketika saya tanya Pesisir Selatan kok berani, ternyata sudah ada investor yang mau masuk untuk mengembangkan sawit dan gambir di sana gitu. Nah, jadi peran pemerintah ada 2 yang bisa diambil oleh pemerintah sebetulnya, khususnya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertanian tadi. Pertama, memang pemerintah itu berani betul dia buat BUMD tadi. Kalau dia tak berani ke sana, harusnya dia menjadi fasilitator. Ya,
Jadi bisa memangkas, mengatur dari para pedagang-pedagang pengempul. Kami menyebutkannya pedagang-pedagang pengempul. Ini hampir di semua komoditas, tidak hanya beras, hortikultura, perkebunan, semua seperti itu. Jadi pedagang pengempul itu yang memegang akses kemana-mana, Bu. Jadi kalau kita mau bicara inklusif ekonomi, ya pedagang pengempul ini agen utamanya. Dialah yang pergi kemana-mana. Dia yang mengambil ke masyarakat, dia mencari nanti eksportirnya, atau dia nanti mencari pengolahnya gitu. Nah, kebiasaan masyarakat kita yang duduk manis di rumah itulah yang sulit kita rubah. Terakhir kemarin kami melakukan pengabdian masyarakat di daerah Kamang. Daerah Kamang itu ternyata sekarang kaya dengan tidak hanya durian, dengan buah naga. Ya, jadi ketika buah naga itu banjir, itu harganya murah sekali. Karena kan sektor pertanian seperti itu penyakitnya. Dia tidak bisa membatasi produksi. Kalau tanamannya subur, berarti produksinya banyak. Nah, kalau dihasilkan bersama-sama, otomatis harganya jatuh. Nah, ketika panen, harga jatuh. Lalu ketika misalnya belum masa panen, harganya akan sedikit naik. Sekarang ini lagi nak masa panen. Nah, akhirnya kami coba melakukan pelatihan kemarin tentang pembuatan selai buah naga. Kami coba beri pelatihan. Nah, dari sekian banyak yang kami latih, baru 2 orang yang melaporkan bahwa dia sudah coba membuat dan menjual. KWT itu dia KWT kelompok wanita tani ya Bu ya, itu ada anggotanya sekitar 30 yang kita latih. Itu hanya 2 orang Bu kemarin yang lapor. Bu Sri, kita sudah buat nanti apa langkah lanjutnya Bu Sri? Ya nanti kita akan coba carikan tempat-tempat untuk penitipan. Nah, saya sebetulnya tidak suka menitipkan barang-barang itu di swalayan karena biasanya swalayan itu sistemnya selalu ditaruh dulu baru dibayar. Sehingga sebenarnya kita masyarakat ini memodali dia sebenarnya. Saya ingin mencari sedang nego-nego, mau enggak swalayan ini setidaknya dia tidak bayar full dari semuanya, tapi at least dari yang dia taruh 50 unit, bayarlah dulu 25 unit gitu. Sehingga nanti si produsen ini bisa juga memutarkan uangnya. Kalau sekarang kan enggak, taruh 50 unit. Nah, ditunggu habis dulu, baru boleh diisi balik. Kadang-kadang enggak lo langsung dibayar. Nah, saya sering bilang jangan bangga meletakkan barang-barang Anda di swalayan di supermarket itu karena sebetulnya Anda sedang memodali supermarket gitu. Akan lebih baik sebetulnya kita direct menjual langsung. Nah, itu yang sedang kita desain dengan teman-teman yang memahami sistem informatika. Kita akan buatkan marketplace untuk mereka, kita ajarkan mereka untuk bermain di marketplace di digital marketingnya gitu. Termasuk nanti di pesisir selatan kita juga akan usahakan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang seperti itu. Jadi begitu Ibu. Jadi bukan tidak mudah bagi kita merubah habit masyarakat kita yang senang hanya dikunjungi oleh apa. Jadi kita sepenuhnya tidak bisa menyalahkan pedagang pengempul. Memang habitnya kita itu gitu. Ditambah lagi kalau kita mengolah, selalu masalahnya kalau kita sudah mengolah, maka dijual ke lain. Gitu loh Bu. Diolah dia, kemana mau dijual? Kayak kemarin Bu, ini selainya sudah jadi, kita jualnya kemana ya Bu? Gitu. Langsung mereka bertanya itu. Tapi ketika dia dalam bentuk buah naga, itu datang pedagang pengempul, pedagang buah datang pakai mobil membeli ke sana gitu. Nah, padahal nilai jualnya ketika dia menjadi buah naga dengan dia menjadi selai jauh berbeda. Untuk membuat satu cup, satu botol selai buah naga itu hanya dibutuhkan 1/4 buah naga. Bayangkan itu, 1/4 buah naga kita bisa menjual satu itu 20.000. 1 kilo buah naga di pasaran sekarang ini sekitar 20.000 gitu. Berarti 4 kali lipat naik nilai ekonominya. Nah, cuman itu terjadi permasalahannya ketika udah jadi selai, Bu, kemana dijual Bu? Kemana cak jual Bu gitu. Tapi kalau dia masih dalam bentuk buah naga, udah orang datang ke rumah menjemput. Tak buah naga di muka rumah lah, orang akan membeli. Nah, itu yang sektor pertanian kelemahannya adalah seperti itu gitu. Yang belum bisa kita atasi tata niaganya, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku sendiri. Itu kira-kira Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya sangat runtun ya Bu dan lengkap. Terima kasih Bu. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau ingin berdiskusi dengan Ibu Sri? Izin Bu. Oh iya, baik. Silakan. Oh, mungkin Pak Andi dulu ya. Setelah itu baru Francis. Silakan Pak Andi. Izin Bu, selamat siang. Ya. Menyambung pertanyaan yang sebelumnya dari Bu Rima tadi Bu. Tadi kan kalau kita lihat datanya dari Kabupaten Pasaman kan yang berpotensi itu pertama dari pertanian, kedua dari administrasi pemerintahan, yang ketiga untuk pengadaan dan pengolahan sampah. Nah, kemarin sendiri sebenarnya saya sempat kemarin kan sempat ada acara mengumpulkan beberapa wali nagari. Nah, dari DPM sendiri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat sendiri sebenarnya memang mengusulkan itu, salah satunya dari Bumlak itu untuk ada Bumlak itu untuk bisa mengaktifkan industri pengolahan sampah yang terpadu. Dari mulai dia mengolah sampahnya, nanti mungkin jadi bank sampah, ada yang organiknya mungkin untuk maggot, dan maggot nanti bisa untuk pakan ternak segala macamnya itu tadi. Nah, cuman masalahnya dari pemerintah sendiri atau misalnya dari industri itu berarti kan butuh modal ya Bu ya. Nah, kalau ngeliat APBD-nya dari Kabupaten Pasaman sendiri, kalau cerita dari teman-teman BPKAD itu sendiri, mereka seringkali kekurangan dana segala macam. Nah,
kan yang kedua tadi ada apa namanya, ada yang administrasi pemerintahan. Nah, dari dua ini kira-kira mana yang memungkinkan untuk bisa meningkatkan perekonomian di Pasaman, Bu, yang administrasi pemerintahan atau di pengolahan sampah tadi, Bu? Oke. Langsung ya, Bu Rima ya. Oke. Baik, Iya, Bu, Pak boleh, Andi. Bu, Jadi langsung. kalau administrasi pemerintahan itu sebetulnya kewajiban, Pak. Kewajiban pemerintah melakukan pelayanan. Artinya sebetulnya kenapa tinggi di Kabupaten Pasaman? Karena mungkin pelayanan-pelayanan itu masih banyak yang diberikan oleh pemerintah semuanya gitu. Baik itu pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat ya dan sebagainya. Nah, itu lebih banyak oleh pemerintah. Jadi pemerintah di situ sebetulnya kan hanya boleh mengambil retribusi sebetulnya. Nah, kalau dia mau membuat retribusi, membuat usaha yang mengambil retribusi, itu juga ada aturannya kalau pemerintah sebetulnya, Pak. Kalau kita lihat dari Undang-Undang HKPD yang baru itu, retribusi itu kan semakin diperkecil, dipersempit ruang lingkupnya. Jadi sebetulnya yang lebih potensial untuk mau kita kembangkan atau yang mungkin dikembangkan oleh swasta itu memang pengolahan sampah dan pengalaman di Kota Padang, ini beberapa kelurahan, Pak, itu mereka bekerja sama Pegadaian, Pak. Membuka bank sampah, bekerja sama dengan Pegadaian, mungkin nanti bisa Bapak juga sampaikan. Nah, nanti nilai tabungan itu tidak dinilaikan dengan uang, tetapi dengan emas. Gitu, Pak. Nah, itu yang menarik masyarakat. Sehingga masyarakat akhirnya berlomba-lomba deh, Pak, memilah-milah sampah tadi. Jadi belum betul-betul daur ulang sebetulnya, tapi lebih masih kepada pengelolaan sampah yang lebih green gitu ya. Jadi misalnya ini kertas, ini plastik, ini apa. Nah, itu ada harga semuanya. Jadi setiap mereka menjual bank sampahnya itu tidak memberikan uang. Jadi tidak langsung diberikan uang, tetapi nilainya sekian gram. Nah, gitu, sekian gram. Nah, nanti berapa waktu gitu nanti kalau mereka nanti dia perjanjiannya dengan Pegadaian itu dalam bentuk koin emas. Mau ngambil yang koin 1 gram, mau ngambil koin yang 2 gram. Nah, itu dia polanya seperti itu. Artinya di sini sampah terkelola, masyarakat tidak konsumtif. Tapi kalau misalnya kita memberikannya dalam bentuk uang, Pak, masyarakat akan jadi konsumtif dia. Terima uang dari sampah akan jadi sampah lagi. Begitu jadinya. Jadi kalau memang memungkinkan ini dikelola oleh BUMNAK di situ lebih bagus gitu, Pak. Nah, nanti mungkin BUMNAK kita buatkan jalur kerjasamanya dengan Pegadaian di situ, buatkan bank mininya, bank sampahnya itu, Pak. Gitu. Itu mungkin pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan bank sampah itu yang penting kita lakukan. Kalau administrasi pemerintah tetap itu adalah merupakan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan. Jadi itu kontribusi dari pendapatan pemerintah ya, yang pendapatan non pajaknya, itulah yang menjadi administrasi pemerintahan ya, Pak. Gitu. Itu kira-kira. Nah, kalau untuk pertanian di Pasaman, khusus Kabupaten Pasaman saja, itu perlu pembenahan sebetulnya, karena saya belum melihat detail sebetulnya, tapi kemarin saya ada kerjasama kajian tentang PAD ya, peningkatan pendapatan asli daerah. Di Pasaman itu banyak sekali objek wisata yang tidak mengambil retribusi. Kemudian usaha-usaha pertanian di daerah sana itu memang masih sangat tradisional, sangat bergantung kepada cuaca. Jadi ternyata ketika kita jalan-jalan itu masih ada sawah-sawah tada hujan di sana, cukup banyak sawah-sawah tada hujan. Nah, kalau kita berbasis pada sawah-sawah tada hujan, itu otomatis produktivitasnya menjadi rendah. Nah, itulah yang terjadi di daerah Pasaman, sehingga memang walaupun dia berkontribusi besar, tetapi pertumbuhannya tidak besar lagi gitu. Karena berkontribusi besarnya itu karena banyak orang bekerja di sektor itu, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu ternyata rendah, karena produktivitasnya rendah, karena dia tidak menggunakan sistem irigasi yang baik, gitu ya, kemudian sistem pertanian pengelolaan yang baik belum masuk di situ. Nah, PR bagi daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan, nah inilah yang harus mereka tata ke depan gitu. Nah, itu kira-kira yang bisa kita coba benahi untuk di daerah Pasaman. Nah, sebaliknya di Pasaman Barat, kalau perkebunannya, jangan ditanya lah Pasaman Barat kalau perkebunannya, karena rata-rata sudah dikelola oleh perusahaan. Nah, itu yang saya bilang tadi, karena dia dikelola oleh perusahaan, ada jasa perusahaan di situ ya. Tetapi kemudian akhirnya ada gap yang besar ya antara orang yang punya kebun sawit dalam binaan perusahaan dengan yang bukan dalam binaan Pasaman. Makanya ketimpangan di Pasaman Barat, kemiskinan di Pasaman Barat relatif lebih tinggi. Kira-kira begitu, Pak Andi. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri dan Pak Andi. Untuk selanjutnya, ini sudah raise hand Pak Mus ya. Silakan Pak Mus. Oh, baik, terima kasih Bu Rima atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu, saya Mustafa. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama, tadi Ibu menjelaskan bahwa dilihat dari Gini rasio ternyata di Kabupaten Pasaman itu lebih fluktuatif gitu. Kesimpulannya bahwa daerah yang didukung dari sektor pertanian itu lebih tidak stabil gitu. Tetapi Bu, kami juga pernah mendengar bahwa daerah Pasaman ini konon lebih stabil gitu Bu. Ada beberapa kesempatan diskusi bahwa Pasaman itu panjangan dari pas dan aman gitu. Jadi ketika COVID terjadi, itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi mereka di sini lebih stabil, konon begitu Bu. Nah itu kira-kira penjelasannya bagaimana Ibu?
Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ketergantungan masyarakat pada tengkulak tadi, Bu, ya. Saya membayangkannya begini, Bu, seandainya tengkulak itu berasal dari daerah setempat, Bu, mungkin itu, bagus juga, Bu, untuk, perekonomian daerah tersebut, Bu. Karena tengkulak akan membuat nilai tambah terhadap produk yang mereka kolek itu dari masyarakat, dan tentunya itu akan berpengaruh positif juga terhadap daerah tersebut. Tetapi yang menjadi masalah mungkin kalau tengkulaknya itu dari daerah lain, dibawa ke daerah lain, ditingkatkan produksinya di sana, baru dikembalikan ke daerah asal, itu mungkin itu yang menjadi masalah. Jadi mungkin, tengkulak atau masyarakat langsung meningkatkan nilai tambahnya itu terkait dengan pemerataannya aja mungkin, Bu, ya. Kalau masyarakat langsung meningkatkan, kualitas barangnya berarti masyarakat yang menikmati penghasilan. Tapi kalau tengkulak, berarti tengkulaknya itu. Mungkin itu menurut bayangan kami, Bu, ya, orang awam gitu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Oke, baik Pak Mus, saya jawab langsung izin Bu Rima. Jadi kalau pas aman itu sebetulnya nama itu muncul ketika terjadi perang PRRI. Itu Pak. Kebetulan ayah saya pelakunya. Ya, ayah saya pelakunya. Kami terdampar di Sumatera Barat itu karena memang Bapak ditugaskan ke sini untuk menumpas PRRI. Nah, salah satu tempat untuk persembunyian itu memang adalah Pasaman, ya. Jadi, aduh saya lupa nama persis daerahnya gitu. Makanya sampai hari ini sebetulnya kami punya lahan di daerah Pasaman Barat, di daerah Transmigrasi Angkatan Daratnya itu ada jatah bapak saya di sana. Tapi yang mengelola adalah kakak saya. Jadi, kenapa daerah pertanian itu cenderung fluktuatif atau ketimpangannya itu fluktuatif? Karena memang harga komoditas pertanian itu fluktuatif, Pak. Sehingga pendapatan masyarakatnya juga fluktuatif gitu. Nah, itu yang menyebabkan kerentanan ekonominya di situ sebenarnya. Apalagi kalau tanaman-tanaman muda, tanaman-tanaman hortikultura, beda dengan tanaman tua, tanaman perkebunan. Kalau tanaman perkebunan meskipun dia fluktuatif tidak terlalu sebesar tanaman-tanaman muda. Nah, terkait dengan COVID, kenapa Pasaman itu kecil atau lebih stabil dia gitu ya? Karena memang kan tidak banyak keterbukaan Pasaman itu dibandingkan daerah-daerah lain. Kalau kami di Kota Padang misalkan, itu kan yang tertinggi Kota Padang. Karena banyak sekali pengunjung datang ke Kota Padang, baik dia untuk sekolah, untuk apa. Jadi artinya mobilitas penduduk itu tinggi di Kota Padang. Nah, Pasaman Barat memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pasaman saja gitu. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kasus COVID ditambah lagi, maaf, bisa saja tidak ditemukan, bukan tidak ada, tapi tidak ditemukan dia. Kasus itu ada, tetapi tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena mungkin pencatatannya atau pencariannya itu terbatas gitu. Karena gejala-gejala COVID itu kan tidak berbeda jauh dengan gejala flu. Kalau di Padang, kadang flu aja orang dari bilang, udah kamu COVID, kurung gitu. Nah, seperti itu kejadiannya Pak kalau di Padang itu. Jadi sehingga akhirnya waktu di Padang itu Pak, kami tidak mau berobat ke rumah sakit asal udah flu-flu itu, enggak mau. Malah di tempat dokter saya, ada dokter vaskes pertama saya itu, kalau sudah flu Pak, enggak diperiksa Pak. Kami enggak diperiksa. Sakit, demam, dah kasih obat gitu. Enggak ketemu sama dokternya. Karena kalau harus diperiksa, kata Bu Dokter, nanti panjang ceritanya Mbak I katanya. Dia ditanya suruh periksa ini, akhirnya ke COVID juga perginya. Udahlah, saya kasih aja obat gitu. Nah, seperti itu kondisinya. Itu kalau terkait dengan kata-kata pas aman dan fluktuasi tadi. Jadi komoditas pertanian terutama yang bukan perkebunan. Nah, kelemahan kita di data BPS seperti ini Pak. Saya sudah berulang kali minta ke BPS, tapi sampai hari ini belum bisa dilakukan oleh BPS. Kontribusi per subsektor itu nggak ada untuk kita kota kabupaten. Kontribusi per subsektor itu hanya ada untuk provinsi. Sehingga misalnya ketika kita bicara pertanian apa sih yang paling bagus atau yang paling banyak dihasilkan oleh Pasaman dibandingkan dengan Pasaman Barat misalnya, itu kita nggak ada datanya. Jadi pertaniannya global gitu. Di situ ada perikanan, di situ ada peternakan, nah, masuk di dalamnya di situ jadi satu. Jadi kita nggak bisa memilihnya yang mana gitu Pak. Nah, itu kelemahan data kita. Tapi yang bisa kita katakan dilihat dari fakta yang ada juga di lapangan, Pasaman Barat itu pertaniannya lebih ke arah perkebunan lebih banyak ya dibandingkan dengan daerah Pasaman saja gitu. Walaupun ada di Pasaman yang masuk mungkin ke daerah sawit, ke coklat, ke karet dan segala macamnya gitu ya. Nah, jadi fluktuasinya itu salah satu adalah karena fluktuasi dari harga barang-barang pertanian atau komoditas pertanian itu cukup besar. Itulah yang berdampak. Nah, sementara masyarakat yang tergolong miskin itu pada umumnya berada di sektor pertanian, Pak. Ya, berada di sektor pertanian gurem kalau istilahnya. Itu biasanya terjebak dia menjadi masyarakat yang miskin. Itu kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan tengkulak atau pedagang pengempul. Ada yang di dalam daerah, tapi banyak yang dari luar daerah. Kenapa? Karena pedagang pengempul ini akan menjual keluar ibu kota. Terakhir saya melakukan riset terkait dengan nilai tukar petani di Kabupaten Agam. Gitu.
ya di Kabupaten Agam. Nah, karena kita sekarang NTP itu hanya diterbitkan hanya untuk provinsi lagi oleh BPS. Sehingga kota kabupaten nggak tahu kita ini unggulnya di komoditas apa sih gitu. Nggak tahu gitu. Nah, kebetulan kemarin Kabupaten Agam cerita-cerita, Mbak I bisa nggak bantu ini? Insya Allah saya bantu. Saya bawa teman-teman saya dari pertanian. Dapat kita datanya gitu. Kita lakukan survei ke lapangan. Jadi di nilai pertanian mana sebetulnya kita unggul. Itu kita tahu. Nah, saya jujur mengatakan untuk Pasaman saya tidak bisa menggambarkan apa. Tapi secara garis besar kita bisa melihat bahwa ketika ada pedagang-pedagang pengempul itu Pak akan membawa ke provinsi, bahkan akan membawa keluar provinsi, gitu. Nah, oleh sebab itu, meskipun ada pengempul tingkat lokal, itu dia akan kembali ke pengempul yang lebih besar. Jadi dia hanya sebagai kaki tangan saja yang tingkat lokal itu Pak, gitu. Hanya sebagai nanti dia, misalnya kalau di daerah Pasaman itu, di daerah nanti dia akan datang ke Lubuk Sikaping. Nah, yang di Lubuk Sikaping ini pada umumnya bukanlah orang lokal lagi Pak. Mereka yang punya akses ke Padang, mereka yang punya akses ke Medan, mereka yang punya akses ke Riau gitu. Nah, itu makanya kemudian terjebaklah kita ya, yang beruntung itu tetap pedagang besar gitu, bukan pedagang-pedagang kecil atau bukan produsen-produsen kecil yang ada di daerah. Nah, itulah fenomena pertanian kita dan itu hampir sama. Saya yang pernah saya lakukan tuh Kabupaten Solo, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, ya itu sudah kita coba survei. Terakhir Kabupaten Padang Pariaman dengan coklatnya juga seperti itu gitu, Pak. Jadi memang pengempul itu ada yang dari lokal, tetapi yang lokal itu hanya pengempul apa nama istilahnya, agen-agen kecil. Yang besarnya di ibu kota kabupaten. Nah, nanti dari ibu kota kabupaten itulah mereka pergi, apakah nanti ke Riau, apakah nanti ke Sumut, ya atau kemana saja. Artinya tidak signifikan juga pengempul-pengempul kecil itu akhirnya gitu. Apanya? Nah, kalau kita masih dalam bentuk barang mentah itu, ya kita masih akan seperti itu seterusnya, tidak akan berubah. Pernah melakukan pengabdian masyarakat juga di Kabupaten Pariaman tentang pengolahan pepaya, Pak. Ya, itu daerahnya agak ke dalam, daerah korban gempa 2009. Nah, itu kebetulan daerah teman saya. Kita lakukanlah latihan-latihan, pepaya itu bisa dibuat asinan, pepaya itu bisa buat ini macam-macam alternatif gitu ya. Tapi ujungnya mereka selalu bilang, tuh kami lo nama cari penjualnya bu, gitu, pembelinya bu, gitu. Sementara kalau dipetik pepaya itu taruh depan rumah udah jadi gitu Pak. Mau harganya 1.000 2.000 per kilo mereka nggak peduli, yang penting roda kehidupan mereka berputar. Inilah yang paling sulit. Makanya saya kadang-kadang kalau jajak teman-teman untuk ke sektor pertanian itu agak perang-perang batin saya kadang-kadang Pak gitu. Saya tahu itu potensial, kita tahu secara akademis itu potensial, tetapi sulit bagi kita untuk mengembangkannya karena merubah habit susah, ditambah lagi keterbatasan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kota kabupaten, kalau kita di Provinsi Sumatera Barat ini Pak, PAD kita kabupaten itu rata-rata di kisaran di bawah 5 sampai 10% paling tinggi. Itu PAD, kemampuan keuangan daerahnya. Nah, kalau untuk yang tertinggi kota, itu masih Kota Padang. Kota Padang itu PAD-nya itu sudah di 27% dibandingkan pendapatan daerah. Artinya kita memang masih sangat tergantung dengan transfer pusat, dengan dana-dana dari pusat. Makanya siapapun kepala daerah di daerah kita ini yang kita harapkan itu adalah bagaimana mereka memperhatikan melakukan inovasi-inovasi untuk bisa mengembangkan potensi daerah. Nah, itu yang kurang sebetulnya, Pak. Itu yang kurang di kita. Bagaimana potensi daerah itu bisa kita kembangkan. Kita punya objek wisata besar, ya. Tetapi objek wisata itu kemudian sulit untuk dikembangkan. Kabupaten Solo saya ambil contoh, bukan berarti saya menjadi pendukung bupatinya yang maju jadi gubernur, tapi saya hanya kasih contoh saja. Kebetulan bupatinya orang kaya, bupatinya pengusaha. Maka dibuatlah kawasan Bukit Cinangki itu sebagai daerah kawasan wisata. Dikelola oleh swasta. Berkembang dia, Pak. Gitu. Tapi ketika dia dikembangkan oleh pemerintah terbatas uang, ya, nggak bisa, sulit gitu. Nah, berapa persen sih kepala daerah kita yang betul-betul pengusaha dan punya jiwa usaha juga ketika dia ada di daerah gitu. Yang terjadi itu dia adalah pengusaha, tetapi ketika dia di daerah nggak ada jiwa usaha itu lagi gitu. Dia keenakan aja menggunakan dana-dana APBD-nya gitu. Nah, kalau ini dia memanfaatkan peluang itu dengan uang perusahaannya dia buatlah objek wisata. Nah, itu masuk satu di Kabupaten Agam. Kabupaten Agam tuh Puncak Lawang itu bagus itu karena dikelola oleh swasta. Kalau dikelola oleh pemerintah nggak akan bagus itu gitu. Nah, inilah kelemahan-kelemahan kita dengan keterbatasan dana kita. Jadi boleh tengkulak itu saya mengatakan akan lebih baik kalau ada koperasi, Pak. Gitu. Akan lebih baik kalau ada koperasi. Jadi koperasi itu kita fungsikan lagi. Cuman ya kembali lagi, selalu keluhannya tuh koperasi itu sukanya simpan pinjam gitu loh. Kok harus simpan pinjam terus sih koperasi kita gitu. Kalau koperasi kita simpan pinjam nggak ada nilai-nilai tambahnya. Ayo bikin koperasi produksi. Atau kalaupun tidak koperasi serba usaha. Jadi dia bisa simpan pinjam, dia bisa produksi gitu. Tapi rata-rata koperasi kita simpan pinjam Pak gitu. Nggak akan ada nilai produksinya. Nah, nggak bergerak koperasi. Nah, ini sedang dikembangkan sekali lagi kebetulan ya daerah saya Pesisir Selatan sedang saya kembangkan itu koperasi untuk mengelola gambir Pak. Nah, dari koperasi mengelola gambir inilah nanti bekerja sama dengan BUMD yang akan kita dirikan. Jadi channelnya seperti itu. Dari petani ke koperasi nanti ke BUMD yang akan go internasional. Mimpinya saya seperti itu. Karena gambir itu produsen utama kita di dunia gitu. Itu kira-kira Pak gambarannya. Oke, mudah-mudahan nyambung Makasih, Bu. ya. Siap, Bu. Mudah-mudahan berhasil dan bisa dikembangkan di kabupaten lain, Bu. Amin. Ya.
Baik, terima kasih Pak Mus dan Ibu Sri. Mungkin kita buka sesi yang terakhir untuk satu penanya terakhir ya Bu ya, sebelum jam 11:30. Mungkin dipersilakan tadi Francis sudah raise hand ya. Oke, silakan Francis. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bu, saya Francis, izin bertanya. Mungkin sebagian tadi sudah saya dengarkan jawabannya dari Ibu. Mungkin ini terkait pembangunan ekonomi inklusif ya Bu. Seperti yang kita tahu pada umumnya itu kan pertumbuhan ekonomi tinggi itu kan sebenarnya tidak menjamin ya Bu penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Jika pertumbuhan ekonominya itu hanya dirasakan oleh kelompok kaya. Nah, oleh karena itu, menurut Ibu, untuk menurunkan ketimpangan dan kemiskinan ini terkait kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah, sebenarnya sudah seberapa besar kebijakan mereka itu yang sampai kepada kelompok-kelompok yang secara langsung merasakan ketimpangan dan kemiskinan itu untuk pembangunan sektor padat modal. Cuman mungkin kalaupun tidak ada program langsung, kira-kira menurut Ibu sudah adakah rumusannya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak secara langsung mengarah ke sana, cuman ada sedikit gitu Bu yang berkesinambungan dengan itu. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Baik, izin langsung Bu Rima. Pak Francis, saya memang nak menyinggung di sini karena memang tadi kita fokusnya ke makro. Jadi terkait dengan ketimpangan dan sebagainya itu, kemiskinan itu, inklusivitas itu sebetulnya kita sudah mengembangkan namanya sustainable development. Makanya sekarang daerah-daerah harus wajib sebenarnya untuk mengakomodasi SDGs. Ya, SDGs itu TPB itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Di situ ada 17 pilar, ada lebih dari 200 indikator di dalamnya. Nah, tetapi sayangnya saya mengatakan sayang Pak Francis, karena SDGs itu hanya digunakan di dalam dokumen perencanaan yang namanya KLHS. KLHS itu adalah dokumen untuk melihat dukungan lingkungan terhadap pembangunan daerah. Nah, dokumen KLHS itu tidak pernah dievaluasi, Pak. Beda dengan dokumen kita, dokumen perencanaan kita. Misalnya, saya nyusun RPJMD itu akan ada didampingi oleh namanya dokumen KLHS tadi. Ya, dokumen bagaimana sih kondisi lingkungan hidup strategis itu mendukung enggak dia. Nah, di KLHS itu yang digunakan adalah indikator-indikator SDGs tadi, Pak. Nah, cuman hanya sampai kepada ini capaiannya segini, ini targetnya segini, nanti ada gap sekian, selesai. Lalu ada evaluasi. Nah, untuk provinsi, sebetulnya ada Perpres yang mewajibkan provinsi membuat rencana aksi daerah terkait dengan pencapaian indikator-indikator SDGs. Semua indikator SDGs prinsipnya inklusivitas, kemudian kalau kita mau merangkum secara sederhana, itu di 2030 itu sudah tercapai, tidak boleh ada kemiskinan di bumi ini, tidak boleh ada kelaparan di bumi ini, begitulah kira-kira. Nah, cuma, seperti saya katakan tadi, itu menjadi hanya, maaf, dokumen pelengkap. Kota kabupaten sampai hari ini tidak punya RAD. Ada satu RAD dibuat oleh kabupaten yang saya tahu untuk Sumatera Barat, dibuat oleh kabupaten Kepulauan Mentawai, tetapi sebetulnya dokumen itu tidak betul-betul RAD gitu. Karena tidak ada target-target yang ingin mereka capai di sana. Saya sudah revisi, saya sudah sampaikan, tapi untuk revisi ternyata mereka terkendala lagi dengan anggaran. Nah, jadi ketimpangan yang ada, inklusivitas itu wajib hukumnya untuk kita lakukan, ketimpangan yang ada kita kurangi. Nah, itu sudah banyak sebetulnya antar kementerian, antar lembaga, punya banyak-banyak kegiatan, cuman sayang sekali lagi kadang-kadang tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, SDGs, contohnya SDGs, itu terakhir kemarin ketika rapat kami, saya kebetulan juga adalah member di SDGs, saya sampai bilang sama orang-orang Bappenas, sepanjang SDGs di bawah Bappenas, maka kota kabupaten tidak akan full sepenuh hati mengimplementasikannya. Padahal indikator itu bagus semua, Pak. Misalnya untuk kelaparan tidak boleh ada kelaparan, untuk pekerjaan harus ada pekerjaan layak, untuk kemiskinan tidak boleh ada kemiskinan, difabilitas harus punya akses. Pokoknya bagus semuanya. 17 silakan nanti Bapak pelajari. Nah, tapi permasalahannya Pak, yang meluncing indikator Bappenas, perencanaan kota kabupaten diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Kinerjanya dievaluasi oleh Menpan. Duitnya dikasih oleh Menteri Keuangan. Bingung nggak jadi orang Pemda, Pak? Ya, kami saja yang mendampingi menyusun perencanaan itu selalu melas ya sama teman-teman Pemda ini gitu. Kerjanya itu sudah sangat banyak bosnya, sudah sangat banyak panduannya, sehingga kadang-kadang antara panduan satu dengan yang lain itu sering juga bertabrakan gitu. Nah, jadi kalau secara tataran regulasinya semuanya sudah bagus, Pak. Artinya sudah ada aturan bagaimana mengurangi, bahkan untuk kemiskinan itu sudah ada tim nasional pengentasan kemiskinannya gitu. Cuman di tataran pelaksanaannya, karena dia ada di berbagai departemen kementerian, sehingga akhirnya kota kabupaten ini melihat hanya mana yang memberikan insentif pada mereka, mana yang terkait langsung dengan kinerja dan uang mereka. Nah, termasuk tadi indikator TPB itu menjadi tidak indikator kinerja mereka. Jadi mereka capai pun, Pak, mereka tidak dapat insentif apa-apa. Beda dengan indikator makro saya tadi. Indikator makro, indikator kunci yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, itu kalau mereka bagus, dapat insentif, Pak. Minimal satu daerah itu akan dapat 1 M insentif. Nah, itu yang mendorong mereka akhirnya ya saya mengatakan
bukan berarti mereka kemudian tidak peduli juga ya, tapi mereka tidak terlalu fokus untuk membuat rencana aksi daerah terkait TPB. Mereka hanya menggunakan TPB itu di KLHS, sementara KLHS itu tidak pernah dievaluasi capaiannya seperti apa gitu. Nah, tetapi inilah yang akan kita perbaiki ke depan. Jadi kemarin saya dengan Bappenas mengatakan, tolong Pak keluarkan surat keputusan bersama setidaknya SKB antara Kementerian Bappenas dengan Kementerian Dalam Negeri. TPB ini mau diapain sih Pak gitu. Nah, kebetulan lagi-lagi maaf bukan saya yang memilih ya Pak ya. Pesisir Selatan itu dipilih oleh GIZ. GIZ itu lembaga dari Jerman kan yang bekerja sama dengan Bappenas untuk masalah SDGs lagi gitu ya. Nah, itu masalah kemiskinan Pak. Makanya kemarin kami bekerja sama itu akhirnya kita pendataan ulang kemiskinan, pengembangan kemiskinan segala macam dengan pesisir selatan. Kenapa dipilih pesisir selatan? Karena dia peringkat kedua kemiskinan setelah Mentawai gitu, sehingga dia yang dipilih. Nah, ke depan kami SDGs akan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi juga di Jepang dan di Korea untuk mencoba mengembangkan riset-riset bersama Pak terkait dengan pengentasan kemiskinan, ketimpangan, karena kita orang ekonomi. Jadi SDGs itu kan 4 pilar. Ada pilar sosial, ekonomi dan kesehatan, pendidikan itu masuk pilar sosial. Kemudian ada pilar lingkungan hidup, ada pilar hukum. Nah, karena saya orang ekonomi itu fokusnya ke ekonomi. Nah, itu kita akan bekerja sama ke depan paling tidak mungkin beberapa daerah terpilih. Nggak mungkin semua daerah akan kita coba mengatasi permasalahan ketimpangan tadi. Nah, ketimpangan yang paling besar itu sebetulnya seperti saya katakan tadi, itu yang tertinggi kalau di kita di Sumatera Barat itu kan masih di Kota Padang sebagai daerah perkotaan. Karena ketimpangan, nah ini dia. Satu lagi Pak, ketimpangan itu harusnya dihitung dari pendapatan. Tapi di Indonesia, ketimpangan itu dihitung dari pengeluaran Pak. Jadi tidak betul-betul mengukur ketimpangan sebetulnya. Kenapa? Karena ada pengeluaran kita yang kita biayai tidak dengan pendapatan kita. Itu yang kita harus hati-hati juga gitu. Makanya ketimpangan di Kabupaten Pasaman Barat itu kan cenderung lebih stabil dan karena lembaga keuangan juga berkembangnya lebih bagus di sana dibandingkan di daerah Pasamannya gitu. Nggak bisa kita pungkiri itu Pak gitu. Jadi memang banyak usaha, banyak effort yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Tahun ini targetnya Pak Jokowi itu kan 0% untuk poverty ekstrim, kemiskinan ekstrim. Nah, apa itu kemiskinan ekstrim? Mereka yang punya pendapatan $1,9 di bawah itu Pak per harinya income per kapitanya. Nah, itulah yang kita coba atasi sekarang di daerah kita. Baru per proyek-proyek seperti itu yang kita lakukan. Karena kalau dia jadi proyek nasional duitnya ada Pak. Kalau nggak ada proyek nasional duitnya nggak ada. Artinya dananya nggak ada gitu. Sulit untuk melakukan kegiatan karena memang daerah sangat terbatas. Terutama daerah-daerah penghasil uang itu mungkin nggak terlalu tergantung dia kebijakannya pada pemerintah pusat. Jadi itu upaya yang maksimal Pak yang mungkin bisa kita lakukan. Demikian. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kembali ke Bu Rima. Iya, baik, terima kasih Bu Sri. Mungkin apakah masih ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak dan Ibu ya. Baik Bu Sri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada kami untuk mengikuti kegiatan FGD kali ini. Sudah cukup banyak ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan, mulai dari tadi terkait dengan indikator makro, perkembangan sektor usaha di Kabupaten Pasaman maupun Pasaman Barat, maupun juga solusi-solusinya yang dapat kita terapkan nantinya untuk memajukan perekonomian di Pasaman maupun di Pasaman Barat. Sekali lagi Bu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin insya Allah kita bisa melanjutkan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya Bu ya di triwulan selanjutnya. Mungkin nanti kami akan menghubungi Ibu lebih lanjut lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan kita pada pagi sampai siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita hari ini ya. Amin, amin. Insya Allah Bu. Makasih banyak ya Bu. Yuk, izin live ya. Ya baik Bu. Enak aja ya Bu.